Posisi, silakan duduk, silakan duduk. Beloved uncle katanya. Semoga nggak bosan lihat muka om yang satu ini. Kalau nggak main gitar, ya sharing di sini. Semoga nggak bosan ya. Tadi ada audisi, makanya ayo gitaris, please audisi, ya. Biar nambah gitaris ya, nggak cuman gua atau Joko, ya. Nggak harus yang jago-jago banget kok. Yang penting mau diajar. Amin. Siapa sih musisi-musisi? Ada yang main gitar? Banyak, cuman diem-diem aja ya, nggak apa-apa ya. Please daftar, your skill is not the main concern, yang penting hati yang mau diajar. Sedap. Oke, siapa excited untuk belajar sesuatu hari ini? Oke. Oke, gue juga excited untuk membagikan materi hari ini. So hari ini kita masuk ke Anything Goes part yang kedua. Ngomong-ngomong soal excited, gue inget banget salah satu momen excited dalam hidup gue adalah ketika gue pertama kali diperbolehkan nyetir. Gue memang ada di keluarga yang mendapatkan privilege gitu ya, jadi gue bisa dapat satu mobil untuk gue kuliah gitu. Dan memang belajar nyetir ya udah dari SMP, cuman baru boleh nyetirnya saat udah punya SIM beneran gitu ya. Jadi setelah SMA lulus, terus dapat SIM, boleh nyetir gitu ya sendiri. Terus ditambah lagi nyetirnya ketika sudah kuliah. Kuliah itu kan kayak orang Israel keluar dari Mesir, benar gak sih? Jadi SMP, zaman kita sekolah, SMP dan SMA adalah Mesir kita. Kita dikekang oleh sistem gitu kan. Pulang sekolah jam 3, jam 4 sore, pulang paling ngeles, kalau enggak ekskul, kalau enggak pulang, bener gak? Kegiatannya tiap hari gitu aja. Tapi kalau udah kuliah, wah dunia ini terbuka, bener gak sih? Kita aja masuk nggak selalu jam 7 setiap hari, bener gak? Kadang hari Senin bisa masuk jam 7, nanti hari Kamis bisa masuk jam 2 siang. Ya kan? Sebebas itu, bahkan bisa di tengah-tengah minggu kita ada liburnya, bener gak? Senin, Selasa kuliah, Rabu libur, Kamis, Jumat baru kuliah lagi. Bener gak sih? Jadi sebebas itu, abis kuliah mau kemana? Mau main ke kosan temen, hayu. Kita mau nongkrong di mall, hayu. Waktu itu gue kuliah di Karawaci, sebutannya nama kampusnya UPH. Abis dari UPH, kita mau nongkrong di mana? Kita nongkrong ke CP, Jakarta Barat. Let's go. Gitu kan? Soalnya kenapa? Udah ada duit bensinnya dari orang tua. Ya kan, duit bensin aman, duit jajan aman, let's go. Jadi sebebas itu, benar-benar kayak orang Israel keluar dari Mesir. Tapi sayangnya kebebasan yang gue miliki pada saat itu tidak selalu berakhir dengan baik. Karena gue merasa, gue bebas nyetir sana sono, ternyata tidak sekali dua kali nyetir gue berujung dengan nabrak. Gue nabrak tembok pernah, yang paling cetek gitu ya. Yang kedua, gue nabrak mobil pernah dengan kecepatan tinggi. Dan yang paling parah, gue pernah nabrak orang. Puji Tuhannya orang masih hidup gitu ya. Nggak nabrak terus meninggal gitu. Tapi sumpah pada saat kejadian gue nabrak orang itu, gue sangat panik. Gue kira, gue masuk penjara hari ini. Ternyata enggak, orang nggak bangun lagi untungnya. Ya, jadi cuma kesundul doang. Alhamdulillahnya gitu ya. Cuma kesundul, dia bangun lagi. Seperti mujizat Tuhan gitu ya, Lazarus gitu. Hidup lagi dari kawanan orang mati. Nah, kenapa gue bisa sampai berakhir dengan nabrak yang parah-parah seperti itu? Itu semua dikarenakan gue punya kebiasaan tidur yang gak bagus. Gue suka begadang. Begadangnya tuh gak cuma tidur jam 2, jam 1, enggak. Gue bisa baru tidur jam 4, jam 5 pagi. Untuk kuliahnya besok jam 7, jam 8 pagi. Dan itu gak cuma sekali, dua kali, berkali-kali. Kenapa kau begadangnya? Dulu ada acara Korea namanya Running Man, ada yang tahu? Nah, banyak yang tahu ya. Gue suka nonton acara itu karena lucu kan. Ya lucu, terus bintang tamunya suka K-pop idol gitu kan, cantik-cantik gitu ya. Jadi nagih, gak bisa nih, gue harus lanjut melihat kebodohan Kwangsu dengan Gary. Bagi yang ngerti-ngerti aja nih, YTTA deh ya, yang tahu-tahu aja. Jadi gue harus abisin nih, gue download. Zaman sekarang kan bisa streaming ya, tapi zaman itu 230 tahun yang lalu itu gue harus download secara ilegal episodenya gitu. Sekali download 20 episode, 30 episode, nah itu dihabisin karena penasaran.
nonton gak bisa berhenti. Tiba-tiba, udah jam 4 pagi, aku harus kuliah jam 8 pagi nih gitu kan. Gak apa-apa gas, karena masih muda gitu kan. Bangun jam 7, kuliah, sekali aman, 2 kali aman. Sebulan kemudian, oleh-olehnya sampai hari ini. Bisa kalian lihat di muka saya, ada 2 kantong kresek di bawah mata saya. Ya. Karena saking seringnya begadang. Dan saking seringnya begadang, ngantuk itu udah sampai gak bisa ditahan lagi. Gak sekali 2 kali, gue pernah nyetir kayak gini nih. Mata gue merem di ITC, baru melek lagi di Ocean Park. Lagi nyetir nih, bukan lagi jadi penumpang nih, lagi nyetir nih, merem di ITC, melek-melek udah di Ocean Park. Nah pada saat belok gue nabrak mobil, cakep gak tuh? Dar gitu, bemper kiri mobil kan harusnya cembung gini ya. Itu berakhir dengan cekung. Ya, kayak Lego ketemu pasangannya gitu ya. Karena ngebentuk bemper mobil depan yang gue tabrak. Karena saking kencengnya. Nah, kebebasan yang gue kira nikmat, yang gue kira enak, ternyata nggak selalu berujung dengan baik. We all love, boleh tolong dibantu? We all love the ideas of freedom, but sometimes that freedom leads to regret. Awalnya gue seneng, waduh bebas nih, gue punya mobil, gue bisa ngelakuin apapun, gue sudah kuliah, gue sudah menjadi pria dewasa, katanya. Padahal berujung nabrak orang, nabrak mobil lain. Ketika nabrak paniknya luar biasa, karena gak ngerti gimana cara menghandle konfliknya, betul gak? Anak baru gede, baru bisa nyetir, baru punya SIM, nabrak. Bingung yang ditabrak dosen lagi, sumpah gue gak bohong. Dosen yang gue tabrak. Untung bukan dosen UPH ya, dosen kampus lain. Jadi kita terbiasa, kalau udah bebas kita pengen lakuin apapun yang gue suka. Sekarang gak ada yang boleh larang. Gue mau binge watch series yang gue suka. Gue mau main chicken dinner 10 kali. Gue kalau tidur main Mobile Legends gak boleh tidur dengan kekalahan. Harus dengan kemenangan, kalau belum menang gue gak tidur. Amin. Oh gak ada yang berani aku. Jujur soal gue gitu. Ada istri saya sebagai bukti. Dulu gue kalau gue menang gue gak bakal berhenti sampai gue kalau gue kalah gue gak akan berhenti sampai gue menang. Lose streak 10 kali menang sekali, nah itu baru tidur. Itu gue dulu. Sekarang udah enggak ya. Enggak, alhamdulillah ya udah enggak. Contoh lain. Bolos kelas. Zaman sekarang masih ada titip absen gak sih? Masih? Masih ada? Oke, kalau sekarang udah jarang, zaman gua ada yang namanya titip absen. Jadi nih anak minta tolong sama temennya, nanti tolong titipin absen. Zaman dulu tuh belum pakai fingerprint gitu, masih pakai kayak map gitulah. Nanti ditulisnya nama temennya, tanda tangan gitu. Jadi seolah-olah dia datang, padahal dia nggak ada di situ orangnya. Dia nongkrong sama yang lain gitu kan. Asik, sekali 2 kali titip absen. Belum mood nih, masih hari Senin, gua kemarin Minggu capek banget. Belum mood belajar nih titip absen, nongkrong sama teman-temannya, yang lain padahal lagi belajar. Sekali 2 kali asik, lama-lama setengah semester lu hilang. Tiba-tiba udah UTS aja. Harus ngumpulin presentasi. Bingung, gue mesti bahas apa, gue gak ngerti. Setengah semester gue hilang. UTS mesti belajar apa, gak ngerti. Ujung-ujung harus nyontek. Mau hal yang lebih serius daripada itu. Nge-vape deh, nge-vape 1 stick. Apa sih istilah 1 stick ya, gue gak ngerti jujur aja. Nge-vape 1 stick gak apa-apa lah kok. Ya kan, rasa strawberry, blueberry, blackberry, mango, whatever it is. Gak apa-apa lah kok, aman, rasa buah. Bukan rokok, cuman uap. Contoh lain, nonton video porno. Gak ada yang tahu kok, dengan incognito mode, historiku tidak ada jejaknya. Ada yang tahu incognito mode? Control Shift N. Kok gue kasih tahu ya. Dari yang tidak tahu jadi tahu deh. Ya kalau incognito historinya nggak ada teman-teman. At least bagi orang-orang yang nggak ngerti cara nge-tracknya. Contoh lain, minum sekali doang nggak apa-apa kok. Segelas doang, aman banget. Minum segelas doang. Kali gelasnya segini nih, gitu. Ya, segelas kan, bener kan kok? Ini gelasnya segini nih. Nah, hal-hal tersebut, nge-vape,
nonton bokep, minum. Itu kesana di awal seperti tidak berbahaya. Nampaknya harmless. Gak apa-apa cuma segini doang kok. Tapi tahukah kamu hal-hal yang nampaknya harmless di awal kemungkinan besar di ujungnya nanti menyebabkan adiksi atau kecanduan. Kita pikir apa yang kita lakukan ini adalah sebuah bentuk kebebasan. Padahal sebenarnya pelan-pelan kita sedang melukai diri sendiri, padahal pelan-pelan kita sedang makein rantai ke diri kita sendiri. Terus gimana kok caranya menghadapi pilihan hidup yang begitu banyak? Kita akan belajar hari ini sama-sama. Hari ini pelajaran pertama kita akan belajar dari kisah di kitab Kejadian. Ketika manusia pertama kali diciptakan. Di Kejadian 1 dan 2 digambarkan, terutama di pasal yang kedua gitu ya, digambarkan bagaimana manusia ketika itu masih ada Adam, itu diciptakan dengan segala kelimpahan, betul? Semua pohon ada, semua binatang ada, dan dia berkuasa atas semuanya itu. Tapi di pasal ketiga semuanya berubah. Apa tuh isinya? Pasal ketiga, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama bilang seperti ini. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" Kalau kalian perhatiin, ini ada kalimat yang salah. Pada saat awal Tuhan menciptakan Adam, dia bilang kepada Adam, Dam, semua pohon di taman ini boleh lu makan buahnya, kecuali satu, buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua boleh, kecuali satu. Tapi di sini si ular bilang apa nih? You must not eat from any tree in the garden. Lu gak boleh makan semua buah kan? Lihat bedanya? Tuhan bilang semua boleh kecuali satu. Ular bilang lu gak boleh makan semuanya kan? Lihat di sini. Ular tahu apa yang dikatakan Tuhan, terus dia putar balikin. Ngerinya iblis gitu, dia aja tahu firman Tuhan. Dan dia bisa balikin perkataan firman Tuhan. Ini kebohongan ular pertama kepada si Hawa. Dia ngetes si Hawa, dia kecemplung gak nih si Hawa nih. Dan gak berhenti di sini. Kebohongan ular yang kedua. Di sini dikatakan, you will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Kebohongan ular yang kedua adalah kata-kata yang pertama, you will not certainly die. Tuhan bilang kepada Adam bahwa di saat kamu makan buah pohon ini, kamu akan mati. Si ular bilang, you will not certainly die. Beda jauh kan? Tuhan bilang ketika kamu makan buah ini kamu akan mati. Kata si ular, kamu gak akan mati. Kebohongan yang kedua. Dengan cerdiknya, karena ular ada binatang paling cerdik. Alkitabnya nulis, ular ada binatang paling cerdik. Dengan cerdiknya dia nyisipin pemikiran baru kepada Hawa. Jadi bukan buahnya dia ambil, terus disodorin ke Hawa. Enggak. Tapi suruh si Hawa mikir dengan pemikiran baru. Nih, yakin lu bakal mati? Enggak kok, gak bakal mati. Ya, yang ada lu justru mata lu terbuka, lu jadi seperti Tuhan. Wow, bagi Hawa, interesting. Akhirnya, dan sayangnya, Hawa terima tawaran si ular. Akhirnya dia makan, dan dia gak cuma makan sendiri, dia kasih ke si Adam. Di saat itu, Adam dan Hawa mungkin mereka mikir, gue kan bebas, ya udah gue mempraktekkan kebebasan gue nih, ya buah nih bisa gue makan semuanya. Justru ini jangan-jangan Tuhan nyembuhin sesuatu dari gue, makanya gue nggak boleh makan. Terus dia makan. Tapi kita tahu sama-sama bahwa akhirnya mereka matanya beneran terbuka nggak? Beneran terbuka kan? Alkitab mencatat bahwa mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka sedang telanjang. Padahal sebelum mata mereka terbuka mereka telanjang nggak? Iya. Bukannya makan buah tiba-tiba baju dicopot kan, wah gitu. Enggak, memang dari awal sudah telanjang gitu loh. Jadi ada shift di dalam pemikiran mereka.
Dan yang lebih menyedihkan lagi, hubungan mereka dengan Tuhan yang tadi harmonis, hancur. Mereka bisa daily ngobrol sama Tuhan. Kita sekarang mohon-mohon bisa dengar suara Tuhan. Mereka daily ngobrol, kayak gua ngobrol sama lo. Mereka bisa dengar langkah Tuhan, kayak gua bisa dengar langkah lo. Right? Sayang banget. So before the fall, Adam and Eve had real freedom. Mereka sebenarnya punya kebebasan sejati sebelum mereka memakan buah tersebut. Mereka hidup penuh damai, mereka gak perlu mikirin kerja capek-capek, mereka gak perlu mikirin investasi, mereka gak perlu mikirin Bitcoin hari ini harganya berapa. Gak perlu. Karena semuanya sudah disediakan Tuhan. Tapi karena mereka mengambil keputusan untuk mereka berpikir, kalau gue makan buah, hidup gue akan semakin bebas. Sayangnya itu salah, justru konsekuensi begitu besar. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang tadi baik untuk umat manusia dan bumi menyimpang. Akibatnya ya sampai hari ini, sampai di kita manusia sampai saat hari ini harus menanggung konsekuensinya. Kita masih bisa merasakan damai dan sukacita, betul? Cuman effortnya super ekstra. Dulu Taman Eden ada di bumi, sekarang kita harus extra effort untuk merasakan Eden di bumi. Right? Dari kisah ini kita belajar apa sih? Dari kisah ini kita belajar satu konsep berpikir bahwa if it isn't beneficial di mata Tuhan, it isn't freeing. Kalau ini bukan hal yang menguntungkan di mata Tuhan, hal itu tidak membebaskan. Menurut Adam dan Hawa, makan buah beneficial buat mereka. Biar mata mereka bisa terbuka, kata mereka, bukan kata Tuhan. See, it's not about apa yang dipikirkan oleh Adam dan Hawa, tapi apa yang disuruh oleh Tuhan. Rasul Paulus di 1 Korintus pasal ke-6 ayat 12 bilang seperti ini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maksudnya apa? Maksudnya Rasul Paulus mau bilang, just because you can do something doesn't mean you should. Bukan berarti bukan berarti dengan 100 ribuan macam hal yang bisa lakukan, lu harus lakukan ratusan ribuan hal itu. Enggak. Justru kita harus ngerti mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Sekali-kali begadang gak apa-apa lah. Well, gue udah ngalamin. Begadang diulang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Efeknya, untung aja waktu nabrak orang itu bangun lagi. Kalau orang itu tersebut meninggal, gue berakhir di penjara. Atau mungkin gue berakhir mati. Karena orang yang gue tabrak tuh polisi cepet, tau gak sih yang suka bantuin muter-muter di jalan itu loh. Kan mereka gak pernah sendiri kan, pasti ada kawanannya. Kalau hari itu gue nabrak dia kencang dan dia meninggal, gue mungkin bisa mati saat itu. Sekali-sekali minum gak apa-apa loh kok, plus dugem, asik gitu kan, denger live music, denger DJ. Well, sekali-kali nampak harmless, asik. Tapi ketika kamu udah mulai merasakan asiknya, 2 kali, diajak temen lagi asik enak ya. Apalagi kalau ada teman-teman cewek-cewek yang cakep, aku jomblo. Ini adalah menjala jiwa-jiwa kok. Terus kita gak pernah tahu ketika kamu berujung mabuk. Bisa nyetirnya nabrak orang, apalagi kalau cewek-cewek kalau mabok, ya udah banyak ceritanya, berakhir dengan seperti apa. Serem. Sekali coba rokok atau vape, nampak aman. Pertama kali coba, mungkin lu gak ngerti cara ngisap rokok tuh gimana. Gue dulu pertama kali nyoba rokok tuh SD. Wow, ekstrem sekali ya SD nyobain rokok gitu kan. Ada yang pernah nyobain rokok di sini? Diam semua ya. Gue ngaku, SD gue nyobain. Karena ditawarin. Brong sekali ya hidupnya SD cobain rokok. Gue nyobain dan gue gak ngerti, batuk-batuk. Ini gimana cara ngisepnya gitu kan. Mungkin kalian atau siapapun itu orang-orang begitu pertama kali nyobain rokok gak ngerti. Cara ngisepnya gimana, karena batuk gitu kan. Tapi penasaran mungkin, kenapa bapak gue, by the way bapak gue dulu perokok berat. Kenapa bapak gue kalau ngerokok kayak nikmat banget ya. Duduk gitu di pos satpam, bapak gue bukan satpam, tapi suka nongkrong di pos satpam.
ada pos ronda gitu tau kan, di kompleks suka ada pos ronda tempat para bapak-bapak komplek bersatu gitu kan. Suka duduk situ ngumpul sama bapak yang lainnya, ngerokok kok kayak sedap banget kayak hidup tuh punya duit 20 M gitu seakan-akan, padahal gak ada. Kayak hidup kok nikmat banget ya, terus lu penasaran, coba lagi 2 kali, 3 kali. Ketika sudah menemukan enaknya, enak ya, wah enak ya. Terus diulang-ulang tanpa lu sadarin, hidup lu gak lengkap tanpa rokok. Makan nasi padang paling enak diakhiri dengan rokok. Habis nge-gym, buang-buang nafas di gym, aku ambil kembali nafasku lewat tarikan rokok. Lewat tarikan vape dengan rasa strawberry. Atau contoh lain. Yang pacaran, ada yang pacaran di sini? Kamu sudah menikah? Ya pacaran sih seumur hidup ya. Ada yang pacaran? Enggak ada yang berani ngaku. Kenapa sih malu-malu gitu? Enggak dosa kok pacaran. Yang pacaran, yang namanya orang baru pacaran pasti kan masih malu-malu kan ya. Ya malu-malu, gitu kan. Masih malu-malu, kita cuma bertukar sapaan, bertukar obrolan, bertukar doa gitu kan. Masih pacaran, sebulan pertama masih aman, mungkin setelah sebulan penasaran. Masa cuma bertukar kata dan doa, bolehlah kita bergandeng tangan gitu kan. Penasaran, kan gandeng tangan gak bikin hamil, ya kan. Zaman gue SD, sumpah nih gue gak bohong, zaman gue SD gosipnya kalau gandengan tangan hamil. Masih ada zaman sekarang, masih ada gak? Di daerah-daerah tertentu mungkin masih ada ya. Cuma di kota besar harusnya cukup pintar lah harusnya untuk mengerti gimana gandengan tangan kok hamil tuh gimana. Kayak anak SD zaman sekarang cukup pintar ya. Gandengan tangan gak bakal hamil kok, aman banget gitu kan. Nampak harmless di awal, bener gak? Ya kan, setrumnya tuh masih ya 5 watt lah paling setrumnya ya kan masih gitu kan, masih gitu kan. Masih 5 watt gitu. Terus aku butuh setrum yang lebih besar daripada ini gitu kan. Merambat naik seperti ular tangga tangannya ke ngerangkul pinggul maupun bahu. Makin asik nih kalau jalan berdua. Aku lipat kali ya badannya ya, aku peluk. Kok banyak yang ketawa gitu sih? Mengalami atau gimana? Ya kan? Sudah peluk, muka ketemu, muka tatap muka. Masa cuma lihat-lihatan kok, juling ada juga mata gua kok, ya kan? Masa cuma lihat-lihat doang? Ya enggak? Pacarku begitu indah rupanya, rupawan, begitu cantik, begitu ganteng. Kan kalau cium di jidat katanya tanda sayang kok. Ya dah, gue ciumlah jidat itu, gitu kan? Tapi kok, kan muka isi nggak jidat doang ya kok, ya kan? Ada pipi, ada bibir. Gue ngomong ini bukan buat bercanda doang teman-teman. But it's real. Kejadian, before you know it, tiba-tiba lu sudah melakukan seks di luar nikah. Karena ini cerita langsung yang gue dengar langsung dari orangnya. Ini bukan bercanda-bercandaan. Karena semuanya dimulai dari hal yang nampaknya harmless. Nggak ada tiba-tiba orang pacaran, sayang, let's go. Nggak ada. Ayo kita booking kamar. Nggak ada. Semua dimulai dari sesuatu yang nampaknya harmless. Semua dimulai dari satu pelukan, satu ciuman. Semua dimulai dari situ. Nggak ada tiba-tiba, kita kan sudah pasti nikah, let's go lah. Nggak ada. So, hal yang nampaknya harmless, mau itu yang tadi, mau itu ya contoh-contoh tadi, kita nggak pernah tahu ujungnya tuh berakhir di mana. Nggak ada yang bisa menjamin kita nggak bakal nyampe sana. Siapa yang berani menjamin? Nggak ada. Dan pertanyaannya, gimana kok kalau ternyata kita udah keburu kecemplung? Gue udah kecemplung nih kok di lubang, dalam banget 20 meter kok, gimana caranya? Apakah gue udah tamat? Cerita gue udah tamat? Gue berakhir sampai di sini doang? Well, gue mau bagikan satu cerita lengkap gitu ya, tentang bagaimana rancangan kasih Tuhan atas manusia. Pada saat manusia diciptakan oleh Tuhan,
Tuhan bilang di kitab Kejadian bahwa mereka ciptakan manusia untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Semua binatang, tumbuhan, semua ditaklukkan oleh manusia. Betul? Untuk menjadi seseorang yang bisa menaklukkan segala hal, itu cuman orang yang bebas merdeka doang yang bisa. Setuju? Kalau orang yang gak bebas merdeka, mana bisa menaklukkan segala hal. Ini gue ngomong segala hal. Bukan penakluk ular, bukan penakluk rusa, penakluk kijang, enggak. Penakluk segala hal. Dan kita setuju bahwa cuman orang yang bebas merdeka yang bisa lakukan. Setuju? So, freedom is God's gift of creation. Kebebasan yang sejati merupakan pemberian Tuhan kepada manusia. Anugerah Tuhan. Dan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, orang lain gak bisa ambil. Ibaratnya gue bapak, nanti gue punya anak, nih nak, gue kasih lu duit, warisan. Gak boleh ada siapapun yang bisa ambil. Pembantu bisa ambil gak? Gak bisa. Orang lain bisa ambil gak? Gak bisa. Kecuali lu kasih. Kecuali you give it away. Dan itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. They give it away. Mereka kasih, mereka lepaskan yang namanya kebebasan sejati ketika mereka makan buah itu. Is it the end of the story? No. Tuhan sedih. Tapi karena begitu besar kasih Allah, pernah dengar ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia bikin story part 2-nya. Mereka Tuhan bikin sequelnya yang kita kenal dengan karya Tuhan di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Kejadian Tuhan bilang, ketika kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Di sini dibilang, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Lihat, bedanya lihat, kamu makan buah pohon ini kamu akan mati. Tapi lewat karya salib Tuhan bilang supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lanjut lagi, di Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 bilang seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gampang ini maksudnya apa kok? Maksudnya apa? Karya Tuhan, karya Yesus di kayu salib itu merupakan kesempatan kedua kita sebagai manusia untuk mengambil kembali kebebasan yang sudah menjadi rancangan Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan pada manusia, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa give it away. Dia mati. Tapi lewat karya Tuhan di kayu salib, dia memberikan kesempatan untuk setiap orang yang percaya kepadanya supaya bisa tidak mati. Dan kalau dia menjadi murid, kalau dia tetap dalam firman-Nya, dia akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan orang tersebut. Ngerti teman-teman? Ini adalah kesempatan kedua kita sebagai manusia untuk mengambil kembali kemerdekaan kita. Untuk mengambil kembali kebebasan yang sejati itu. So, tugas kita di saat ini adalah, walaupun teman-teman sudah kecemplung, gue juga pernah kecemplung. Setiap dari kita semua di sini gak terhindar dari lubang tersebut. Mau itu lubangnya 10 meter, 20 meter, 100 meter. I don't care. Tapi yang penting, tugas kita adalah we manage our freedom. Dengan kebebasan yang kita punya, kita harus ngerti aturan mainnya. Sama seperti kita minum obat kan gak bisa sembarangan. Ada obat yang dimakan 3 kali sehari. Ada obat yang dimakan 2 kali sehari. Ada yang obat dimakan sekali sehari. Jangan obat yang sekali sehari, lu makan 3 kali sehari. Bisa ngantuk tuh seharian. Ya, biasanya obat yang sekali sehari bikin ngantuk. Apa kok yang aturan mainnya? Apa gimana cara memanage our freedom? Yang pertama, acknowledge boundaries.
Kok katanya bebas tapi ada boundaries, ada batasan, berarti gak bebas dong. Justru kenapa Tuhan bilang semua pohon boleh dimakan kecuali satu. It's not about the tree. Ini bukan kita cerita tentang pohon, enggak. Tapi Tuhan punya kepentingan bahwa orang yang bebas, orang yang bisa menaklukkan segala hal adalah orang yang bisa menaklukkan keinginan dagingnya. Jadi it's not about lu gak boleh pelukan, lu gak boleh ciuman, lu gak boleh pegangan, bukan itu. Bukan soal larang-melarang, bukan. Ini soal lu bisa menaklukkan daging lu apa enggak. Siapa yang berani menjamin kalau lu udah pelukan, lu cuma berhenti di pelukan? Siapa yang berani jamin? Kalau lu udah cium pipi si cewek tersebut, siapa yang berani jamin lu akan berhenti di situ? Siapa yang berani jamin? Kalau lu udah coba ngerokok sekali, siapa yang berani jamin lu akan berhenti di batang yang ketiga? Siapa yang berani jamin? Jadi ini soal cara kita manusia mengkontrol keinginan daging kita. So acknowledge our boundaries. Yang kedua, understand priority and hierarchy. Tuhan bilang ke Adam, semua pohon boleh, kecuali satu. Contoh lain, 10 perintah Allah. Ya kan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada Allah lain, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Semuanya itu jangan. Oke, dari semua hal yang jangan itu, kita taruh ke bracket yang namanya do not. Berarti di luar yang do not, di luar yang jangan, berarti ada yang not do not. Tidak jangan, atau gampangnya boleh. Kan do not tidak boleh, berarti yang lain boleh. Bukan berarti lakukanlah, Tuhan gak bilang lakukanlah, enggak kan. Tuhan bilang jangan ini. Berarti yang lain boleh. Tapi berdasarkan 1 Korintus ayat yang pasal 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, segala sesuatu halal, tapi bukan berarti segala sesuatu harus dilakukan, benar gak? Maka dari itu, dari hal yang boleh-boleh itu, kalian coba belah-belah lagi menjadi mana yang must, mana yang nice to have, mana yang can wait, mana yang useless, yang gak berguna. Apakah setiap tahun harus ganti handphone? Kan enggak. Serinya harus ngikutin tahunnya. Kan enggak. Oh tahun ini belakangnya 2025, berarti serinya harus 15, 25, seri 5. Kan enggak. Bukan berarti kalau seri handphone lu ganti keselamatan lu lebih terjamin, kan enggak. Right? Apakah saya harus memulai menyentuh-nyentuh fisik pasanganku? Kan enggak. Lu bisa mendapatkan itu ketika sudah menikah. Benar-benar bebas yang sesungguhnya. Benar gak? Ketika seks, which is good, sex is good sebagai orang yang sudah menikah dan tahu sex is good. Sex is no longer good if it's done on the wrong time. Karena akan ada rasa malu, rasa bersalah, semua itu menyelimuti. Right? Seks tuh gak cuma berpengaruh pada level raga doang, gak level fisik doang, tapi mempengaruhi jiwamu dan rohmu juga. Makanya gak heran kalau kalian punya teman yang sudah pacaran lama, begitu putus, dia kelakuannya kayak orang gila. Kemungkinan besar, gue gak bilang pasti, tapi kemungkinan besar mereka sudah berada di level yang sampai di level seks. Kemungkinan besar. That's why jangan lakuin seks sebelum menikah. Kita harus belajar manage our freedom. Karena apa yang tidak bisa kita manage, kita akan kehilangannya. We lose what we cannot manage. Kalau kalian gak bisa ngatur uang, kalian akan kehilangan uang. Kalau kalian gak bisa ngatur waktu, kalian kehilangan waktu. Kalau kalian gak bisa ngatur your freedom, kebebasan kalian akan kehilangan kebebasan. Yang ketiga, read the word. Classic Christian advice. Baca firman Tuhan. Yang bikin ngeri gini, si ular, si iblis itu tahu firman Tuhan. Dan bisa ngebalikin. Lelau gak mau baca firman Tuhan. Lu gak bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Satu-satunya cara kita bisa membedakan mana yang asli dan palsu adalah ketika kita paham betul mana yang asli. Karena yang palsu akan selalu ada versi-versi terbaru, bener gak? Duit palsu dulu cuman bedain dia hologram. Lama-lama ada versi berikutnya.
Lu akan capek kalau lu ngikutin atau pelajarin yang palsu. Tapi kalau lu ngerti paham betul mana yang asli, mau yang palsu udah 100 versi pun, lu gak bakal goyah. Right? So, 3 hal ini teman-teman. Acknowledge boundaries, understand priority and hierarchy. Dan yang ketiga, read the word. Sharing gue selesai di sini teman-teman. Lewat sharing gue hari ini gue berharap kita sama-sama belajar bahwa kebebasan yang sejati itu bukan tentang apa yang kita pikir. Bukan tentang apa yang kita pikir, ini benar kok Tuhan. Enaknya gini kok Tuhan, menurut gue gini Tuhan ini udah benar kok, ini gak salah, ini gak dosa kan. Di Alkitab gak tertulis gak boleh merokok. Bukan tentang itu, tapi tentang apa yang Tuhan mau. Apa yang menguntungkan di mata Tuhan. If it's not beneficial to God, it's not freeing. Dan mungkin di sini gue nggak tahu teman-teman mungkin ada yang mulai berpikir atau merasa bahwa kayak selama ini yang duduk di kursi supir tuh kayaknya gue deh, bukan Tuhan. Selama ini kita berdoa, Tuhan gue pengen itu. Tuhan gue pengen nanti umur gue 23 gue punya rumah dengan nilai 5 miliar. Tuhan gue pengen pasangan hidupnya si cewek ini cakep banget. Gue gak mau sama yang lain. Tuhan gue pengen pekerjaannya ini, gue pengen kuliahnya di sini. Gue pengen kuliah di United States. Gue pengen kuliah di Korea. Tanpa sadar kita nyetir Tuhan. Tanpa sadar we are playing God. Kita berdoa tapi sebenarnya kita sedang nyetir Tuhan. Padahal seharusnya Tuhan nyetir kita. So lewat sharing gue hari ini, yuk teman-teman. Mungkin ini saatnya kita step back dari kursi supir. Saatnya kita balik ke kursi penumpang dan biarkan Tuhan yang nyetir lagi. Tuhan mau kita ke kiri, ya kita ikut ke kiri. Tuhan mau kita ke kanan, ya kita ikut ke kanan. Dan biarkan kita, ya kita enjoy. Mau Tuhan bawa kita kemana, ya kita ada di situ. Dan kita gak perlu khawatir ketika Tuhan yang nyetir, pasti di situ selalu ada kebebasan yang sejati. Amin teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Belajar sesuatu hari ini. Amin. Kita berdoa ya. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar satu hal tentang kebebasan yang sejati. Tuhan maafkan kami kalau selama ini kami ada di kursi supir. Kami pikir kami cuma meminta tapi sebenarnya kami sedang menyetir Tuhan. Kami pikir apa yang kami inginkan adalah yang terbaik bagi kami. Tapi kami sadar hari ini bahwa bukan yang penting menurut kami tapi yang penting menurut Tuhan. Bukan apa yang benar menurut kami tapi apa yang benar di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami punya kerendahan diri. Kami punya kerendahan hati Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap langkah kami. Bukan berdasarkan apa yang kami inginkan. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Aku berdoa kiranya segala hal yang sedang mengikat setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Mereka lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Setiap beban, setiap keterikatan yang ada di dalam diri mereka Tuhan yang lepaskan Tuhan. Terima kasih. Dan di saat ini juga kami mau serahkan Tuhan, gak cuma masa sekarang kami tapi setiap masa depan kami, mau sedalam apapun itu kami terjatuh saat ini. Tapi kami percaya ketika kami menyerahkan kendali hidup kami di tangan Tuhan, kami percaya Tuhan akan datang, Tuhan akan menjemput kami di dalam lubang yang terdalam. Dan Tuhan akan angkat kami ke tempat yang seharusnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan langsung bergabung ke dalam small group teman-teman. Thank you.